untuk bangsa kita gitu ya, sebagai pemuda penggerak gitu. Dan juga mungkin ada kata-kata terakhir nih untuk Kak Zul, biar bisa ngajakin teman-teman supaya biar bisa join Cinta Nusantara 2 gitu. Ya, eh, kalau untuk harapannya sih sebenarnya karena kita lagi di situasi pandemik ya, ini situasi yang chaos banget untuk semua, banyak yang sangat-sangat terdampak ya dengan situasi saat ini, terutama mungkin kalau di saya sendiri karena bekerjanya di bidang pendidikan ya, apa namanya, mungkin karena dengan adanya pandemi ini ada satu hal yang kita pelajari, yang dimana semuanya itu adalah pembelajaran itu sekarang tidak hanya menggunakan metode yang konvensional. Artinya dengan pandemi ini sebenarnya ada satu sisi positif di mana kita bisa kemudian memaksimalkan teknologi sebagai bagian dari sistem pembelajaran kita. Tapi masalahnya yang sering ditemukan di lapangan itu adalah memang di pada saat pengaplikasiannya itu sangat-sangat terkendala, apalagi misalnya ketika teknologi itu teknologi itu juga sangat erat kaitannya dengan misalnya kayak jaringan, dengan segala fasilitas pendukungnya gitu ya. Dan memang di beberapa daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur ya, karena saya bekerjanya di wilayah fokusnya di Indonesia Timur, dan itu jadi kendala yang cukup besar ketika semuanya harus berbasis teknologi, dan juga selain dari fasilitas juga bagaimana guru-guru itu mengalami kendala ketika mengaplikasikan, misalnya kayak sederhananya adalah mereka kayak mau buat email untuk masuk Zoom, atau misalnya meeting ya mengadakan meeting virtual kayak gitu, itu jadi PR tersendiri sih. Jadi mungkin di satu sisi ini sangat potensial untuk kita bisa lebih pendidikan kita bisa lebih maju, tapi juga banyak PR untuk kita. Nah, dengan adanya potensi pemuda-pemuda yang juga mungkin bergerak, salah satunya mungkin bisa mengikuti kegiatan kerelawanan, itu juga bisa terlibat dengan apa yang mereka sedang kerjakan saat ini, untuk berkontribusi khususnya di bidang, mungkin kalau di bidang yang teman-teman bergeraknya di bidang pendidikan bisa maksimal di situ, kemudian bisa ikut kegiatan-kegiatan kerelawanan. Kemudian untuk teman-teman juga yang mungkin pekerjaannya di bidang lain juga bisa memaksimalkan potensi pekerjaannya, dan juga bisa berkontribusi untuk orang lain gitu sih. Jadi bisa saling mengisi lah, di mana yang bisa kita lakukan, kesanggupan kita, mau bidang apapun pekerjaan kita bisa mengisi sisi-sisi yang mungkin bahkan kayak teman-teman sendiri mungkin yang tidak berasal dari background pendidikan, sebenarnya sangat terbuka kesempatan untuk bisa melatih guru-guru, atau misalnya melatih teman-temannya yang sederhananya itu ya, misalnya kayak membuatkan mereka email, atau misalnya mengajari cara bagaimana untuk Zoom kayak gitu. Jadi mungkin masih banyak teman-teman di sekitar kita yang membutuhkan bantuan itu gitu. Mungkin itu sih Kak harapannya. Jadi kita bisa lebih maksimal di bidang kita masing-masing untuk berkontribusi gitu Kak. Nah, keren banget sih. Memang benar banget ya, karena lagi pandemi dan memang situasinya memang lagi kacau, yaitu memang sudah saatnya kita memang berkontribusi sesuai dengan bidangnya kita masing-masing gitu ya kan. Misal kayak yang perawat, yang memang ke perawat gitu. Kemudian yang dokter memang semaksimal mungkin harus membantu gitu ya untuk penanganan COVID kayak gitu. Pun dengan sesuai dengan bidang kita masing-masing lah, dan memang harus maksimal kayak gitu supaya kita bisa ikut berkontribusi untuk bangsa kita. Dan ini Kak, pesan nih atau ajakan untuk teman-teman dari berbagai daerah nih, supaya biar bisa mau dan ikut kegiatan kerelawanan ini gitu. Mungkin dari Kak Zul punya sesuatu yang ingin disampaikan.
Iya, nah untuk teman-teman, jadi dari teman-teman relawan kegiatan relawan Cinta Nusantara ini sangat baik, sangat bermanfaat untuk teman-teman ikuti, karena di sini tentunya tidak hanya belajar tentang apa namanya, tentang skill-skill yang bisa teman-teman asah gitu, tapi juga teman-teman bisa lebih mengetahui secara apa namanya, mendapatkan banyak perspektif dari baik itu lingkungan di tempat pengabdian, terutama di Napa Bale. Jadi mungkin teman-teman yang pengen lebih mengenal secara mendalam tentang masyarakat di daerah itu seperti apa, teman-teman bisa ikut kegiatan Cinta Nusantara yang batch kedua ini. Apalagi dengan durasi waktu yang cukup lama, teman-teman bisa belajar banyak hal kayak gitu. Jangan lupa ikut dan daftar. Oke Kak Aska. Oke, Kak Zul, terima kasih banyak ya untuk Mantap. apa namanya harapan untuk bangsa Indonesia dan juga supaya biar bisa ngajak teman-teman nih, dan mungkin aku juga minta tolong nih Kak Zul gitu biar bisa share ke adik-adik kelasnya mungkin yang di Malang atau di manapun kayak gitu ya, mungkin kan Kak Zul pasti punya banyak grup kan kayak gitu. Nah nanti mungkin bisa minta tolong nih buat di share ke adik-adiknya supaya biar bisa ikut kayak gitu. Mungkin selanjutnya untuk Kak John, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, kayaknya masih sama ya, Mbak? Masih sama Kak John. Harapan untuk bangsa Indonesia dan juga mungkin ajakan untuk teman-teman nih supaya biar bisa mau ikut. Kalau harapannya sama dengan Kak Sul tadi, ekspektasinya karena kan pada akhirnya kita semua akan lakukan sesuatu yang berbeda-beda. Kayak mungkin Kak Sul sekarang fokusnya masih pendidikan, saya sekarang fokusnya di kerja, fokusnya untuk kerja di bidang teknologi. Jadi idenya adalah kita tetap melakukan semua hal yang emang kita ingin lakukan, tapi khususnya kita kan semua masih yang bisa disebut masih anak muda semua lah. Jadi sebagai anak muda, karena kan sekarang ini momen-momen kita, karena sebentar lagi kita ada di masa transisi untuk gantikan yang pemimpin-pemimpin yang nantinya. Jadi kita lagi dalam masa transisi dari untuk menggantikan pemimpin yang ada sekarang. Nah, apapun yang kita lakukan sekarang, harapan saya buat teman-teman semua ataupun buat semua pemuda Indonesia ke depannya adalah kita lakukan yang terbaik untuk apapun peran yang kita kerjakan, apapun peran yang kita kontribusikan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Itu aja sih. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tetap lakukan yang terbaik. Di masa pandemi ini semuanya kena dampaknya. Nggak ada yang kena dampak. Jadi kayak sekalipun kerjaannya emang beneran, maksudnya kayak kerjaannya enak, tapi pasti akan tetap terdampak, baik dari segi logistik atau apapun itu pasti akan terdampak. Nah, karena kita semua terdampak, jadi kita harus aware bahwa karena kadang ada yang berpikir bahwa pandemi ini di tengah pandemi ini dia yang paling terdampak. Jadi kayak dia yang paling kena, dia yang paling quote unquote, maksudnya dalam tanda kutip dia yang paling menderita. Tapi ya kadang kita nggak pernah lihat kiri kanan kita aja, bahwa kayak bukan kita doang yang paling menderita, kayak semua orang di sekitar kita kena dampaknya. Jadi meskipun di tengah situasi yang sulit ini, kita tetap lakukan yang terbaik, karena semuanya bahasa gamblangnya adalah kita semua lagi mencoba untuk bertahan, untuk hidup gitu, untuk tetap bisa survive. Jadi ya itu sih, kita tetap lakukan yang terbaik. Oke, terima kasih Kak John gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan sesuai dengan peran kita harus dilakukan dengan niat yang baik dan harus dimaksimalkan dengan cara yang baik juga gitu. Jangan sampai kita melakukan justru bisa merugikan masyarakat atau orang-orang di sekitar kita. Oke, selanjutnya
Kak Ramdan, mungkin apa sih harapan Kak Ramdan gitu ya untuk pertanyaan terakhir gitu untuk bangsa kita gitu untuk saat ini gitu. Harapan saya ke depan kurang lebih sama ya dengan Bang John sama Bang Kim. Kita berkontribusi sesuai dengan bidang keahlian kita masing-masing. Nah, cuma mungkin saya ingin mengemphasize mungkin ya. Mungkin harapan saya untuk teman-teman, terutama yang masih mahasiswa, khususnya yang ada di sini di grup ini, satu hal yang bisa kita lakukan, misalnya kita bisa mengikuti program pengabdian. Salah satunya bisa dengan mengikuti program Cinta Nusantara. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ikuti program pengabdian, kita kan dari berbagai latar belakang yang berbeda. Gitu. Kita punya approaching yang berbeda-beda gitu ya. Dalam berkontribusi dalam pengabdian masyarakat. Gitu. Nah di sini kan ini kurang lebih kan simulasinya gitu. Yang seperti disampaikan oleh Bang Kimo sama Bang John gitu, bahwasanya kita bisa berkontribusi sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Nah, dengan mengikuti program pengabdian, nah di sini kita bisa gitu. Istilahnya kita melakukan simulasi gitu. Gimana sih cara berkontribusi kepada masyarakat sesuai dengan keahlian kita masing-masing gitu. Karena dalam pengabdian itu kan kita dipilih berdasarkan berbagai macam latar belakang ya. Program studi yang berbeda gitu, universitas juga berbeda gitu. Tentunya kita punya pandangan gitu, approaching yang berbeda pula gitu. Nah, di sini kita memberikan itu dalam program pengabdian ini. Jadi gitu. Jadi harapan saya semoga semakin banyak para pemuda di Indonesia yang siap gitu untuk tinggal merasakan hidup bersama masyarakat ya, mungkin sebulan nggak seminggu lah minimal gitu ya. Gitu. Kurang lebih itu Mbak Aska. Oke, terima kasih Mas Ramdan, terima kasih Kak Ramdan, Kak John, dan juga Kak Sawal gitu ya yang sudah cerita dan sharing. Dan ini ada yang ngobrol nih dari Kak siapa nih, bentar. Dari Kak Vika gitu ya, keren banget semua narasumbernya gitu, dan baru kenalan online tapi udah memberikan banyak ilmu baru gitu, dan aku pun juga ngerasa ini banget yang emang ngerasa ke-charge banget gitu setelah ngobrol dengan Kak Ramdan, Kak John, dan juga Kak Zul gitu ya, yang sudah cerita yang udah lama banget nih nggak cerita-cerita terus akhirnya bisa cerita lagi kayak gitu. Dan mungkin ini ada satu pertanyaan dan mungkin terakhir sebelum nanti kita tutup jam 8 malam, ingin bertanya nih ke semua narasumber gitu. Sifat kerelawanan itu didapat dari mana? Atau misalnya dari berupa panggilan dari diri pribadi atau terbentuk dari pengaruh lingkungan kayak gitu. Dan kalau misalnya pengaruh lingkungan seperti apa sih yang bisa menumbuhkan sifat-sifat yang berkaitan dengan kerelawanan itu sendiri gitu. Terima kasih. Jadi mungkin pertanyaannya lebih ke kenapa sih Kak Ramdan, Kak Zul, dan Kak John bisa ada keinginan atau punya sifat gitu untuk atau memunculkan sifat kerelawanan itu, dibentuknya itu dari mana gitu? Apakah dari pengalaman pribadi, kemudian atau memang dari lingkungan kayak gitu? Mungkin bisa langsung dari Kak Jun dulu deh untuk jawaban pertama mungkin. Halo Indra. Untuk pertanyaannya, kalau menurut saya sebenarnya bisa dari mana aja sih, dari internal, maksudnya dari dalam diri sendiri atau misalnya dari eksternal juga bisa. Cuman kalau menurut saya hampir sebagian besar itu didapatnya, maksudnya triggernya itu dari faktor luar. Karena kalau meskipun dari dalam diri kita sendiri, maksudnya muncul keinginan itu atau panggilan itu pasti dipengaruhi dari keluarga pertama kali, dari keluarga atau lingkungan kita tempat tinggal itu pasti dipengaruhi dari sana, karena pasti dengan kita kayak contoh Kak Zul tadi, Kak Zul pengen dapat panggilan untuk mengabdi itu karena pengalaman dia di masa lalu, dia lihat kondisinya dan akhirnya dia memutuskan untuk mengabdi. Nah,
dan lingkungan seperti